Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fiani Efzanova Habsari dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kelas 1B dengan NIM 255241049. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS dari matkul Pancasila yang diampu oleh Bapak Zaini Fajar Siddiq, SHMH. Soal yang pertama yaitu bagaimana sejarah bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara berawal pada masa penjajahan Jepang yang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia yang Kedua. Jepang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 7 Juni 1945. Dalam sidang ini, tokoh besar bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno menyampaikan pidato dan usulan mengenai dasar negara yang pantas untuk Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan nama Pancasila, yang artinya 5 dasar, yang terdiri dari 5 prinsip dasar sebagai landasan negara dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta sebagai perwujudan awal rumusan dasar negara yang memuat nilai-nilai Pancasila. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara secara resmi melalui Undang-Undang Dasar 1945. Perjuangan ini menggambarkan perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk menemukan dasar negara yang mampu menyatukan bangsa yang sangat majemuk secara suku, agama, dan budaya. Pancasila sebagai fondasi filosofis dan ideologis yang kuat sebagai pandangan hidup dan landasan berbangsa dan bernegara. Soal yang kedua yaitu mengapa Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Karena Pancasila mampu mengakomodasi keberagaman suku, agama, dan budaya dan golongan dalam satu kesatuan bangsa. Pancasila memuat nilai-nilai yang menekankan persatuan dan kesatuan dalam sila ketiga, serta penghormatan terhadap kemanusiaan dan toleransi terdapat dalam sila kedua dan pertama. Oleh karena itu, Pancasila menjadi landasan yang mempersatukan masyarakat yang berbeda-beda sehingga bisa hidup berdampingan secara harmonis dan saling menghormati, menjaga kerukunan, dan menghindari konflik. Selain itu, prinsip demokrasi dalam sila keempat memberi ruang untuk musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan sila kelima mengarahkan negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang penting dalam mengelola ketimpangan dalam masyarakat yang plural. Soal yang ketiga yaitu jelaskan dan berikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui berbagai sikap dan tindakan yang mencerminkan 5 sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, diimplementasikan dengan sikap toleransi, saling menghargai, dan menghormati kebebasan beragama. Contohnya, tidak mengganggu aktivitas ibadah agama orang lain. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan dengan memperlakukan sesama manusia secara adil dan menghargai hak asasi manusia. Contohnya, membantu korban bencana tanpa diskriminasi dan menolak kekerasan. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, merupakan sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Contohnya bergotong royong sesama masyarakat di lingkungan sekitar. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terlihat dalam praktik musyawarah untuk mengambil keputusan di tingkat desa ataupun tingkat kecil. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diimplementasikan dengan upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Soal yang keempat yaitu analisislah kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat, bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya. Kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat antara lain 1. Fanatisme agama yang mengesampingkan toleransi. Yang kedua, diskriminasi suku atau agama, lalu korupsi yang merugikan keadilan sosial, ada intoleransi terhadap keberagaman budaya, penyebaran hoaks yang memecah belah persatuan, serta tindakan kekerasan dan konflik antar suku atau golongan. Pelanggaran ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai Pancasila. Contohnya, diskriminasi agama, korupsi birokrasi, serta konflik sosial. Pencegahan dan penanggulangannya harus dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini di sekolah dan keluarga. Pemerintah juga perlu menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku pelanggaran, menguatkan dialog antar kelompok untuk membangun toleransi dan saling menghormati, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil juga penting untuk meredam konflik dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih.